Oke, kita ulang dari penjelasan yang chapter 4 ya, Wira. Kita ke collecting, organizing, and displaying data. Oke, ini langsung aja di introduction-nya. Data is a set of facts, numbers, or other information. Jadi, data itu bisa himpunan dari fakta-fakta, angka-angka, atau informasi yang lain. Nah, statistik itu diikutkan involves a process of collecting data and using it to try and answer a question. Jadi, dari proses mengoleksi data dan juga menggunakan data yang kita peroleh itu untuk mencoba menjawab suatu pertanyaan gitu. Nah, di sini ada 4 langkah dari statistical investigation. Yang pertama, kita dulu harus identifikasi dulu nih pertanyaannya apa atau ada masalah yang akan dipecahkan. Lalu kita kumpulkan datanya, yang kemudian kita organize, kita atur, dan juga kita display datanya. Kita tunjukkan nih datanya, lalu kemudian kita analisis dan interpretasi data yang kita peroleh tadi. Ya, ini hanya sekedar introduction-nya aja. Di sini ada type of data, jadi ada 2 data nih jenisnya. Jadi ada kualitatif sama kuantitatif. Biasanya categorical data itu kualitatif. Maksudnya biasanya sebutannya itu Islamnya kalau di sini kan kualitatif sama kuantitatif. Nah, kalau di ini kurikulum Cambridge ini categorical data sama numerical data. Di mana kualitatif itu dia itu bukan berbentuk angka, jadi berbentuk kategori, bisa berbentuk kalimat. Jadi itu bisa it names or describe something without reference to number or size. Jadi dia tuh nggak perlu ada suatu angka ataupun ukuran yang pasti gitu. Kayak hobi nih, di sini kan warna-warna, nama-nama orang, tempat, jawaban iya atau tidak, pendapat, dan ya pilihan-pilihan lain itu kan semuanya kategorikal. Jadi di sini tuh nggak ada angka sama sekali gitu. Hobi misal, jadi misal Wira punya hobi apa, nah itu juga termasuk ke data kualitatif. Atau pendapat Wira misal terkait dengan pembelajaran di semesta gitu, nah itu juga termasuk data yang kualitatif. Nah, kalau numerical di sini baru ini data yang dalam bentuk number form. Jadi dia bisa berbentuk berapa gitu, bisa berbentuk ukuran, waktu, atau juga skor. Contohnya pada umumnya itu di kuantitatif itu skor ulangan kan, atau skor yes, is dari kelas kalian. Nah, itu tuh bisa jadi tipe dari kuantitatif karena isinya kan angka-angka semua gitu. Makanya disebut numerical data ya, karena isinya ada angka-angka dan juga bisa diukur. Itu berdasarkan tipe dari datanya, hanya ada 2. Nah, dari numerical data ini khususnya dari kuantitatif jadi dibagi 2 lagi, Pak. Jadi yang pertama dibagi jadi discrete, yang kedua jadi continuous data. Nah, discrete itu gampangnya, kalau di sini kan this is data that can only take certain values, for example, the number of children in a class, goals scored in a match, or red cars passing a point. When you count things, you are collecting discrete data. Nah, poinnya ada di poin terakhir ini. Jadi, when you count things, you are collecting discrete data. Sementara untuk continuous data itu, dia itu take any value between two given values. Nah, continuous data ini normally collected by measuring. Kata kuncinya ada di sini. Jadi, perbedaan discrete atau continuous itu, discrete dengan continuous, kalau continuous itu datanya harus diukur. Jadi biasanya ada alat ukurnya. Biasanya maka di sini adalah contohnya, example suhu. Misal suhunya di sini adalah 36,0 derajat Celcius. Nah, ini merupakan tipe data continuous. Sementara kalau di discrete ini simple sih sebenarnya, kayak misal kamu ngitung di keranjang tuh ada 5 apel, atau di kelas tuh ada 30 siswa. Jadi itu yang bisa kamu hitung aja gitu. Benda yang bisa dihitung lah, counting gitu. Jadi nggak perlu ada suatu alat ukur yang pasti. Gitu. Di continuous juga selain suhu, misal itu ada tinggi badan.
juga berlaku untuk berat badan juga di sini. Kan karena sama-sama ada alat ukurnya juga kan, makanya tersebut continuous data. Nah, ini cara organizing data. Yang pertama adalah tally chart and table-nya. Tally chart tuh kalau bingung bentuknya yang ini. Misal kalau kamu sering nonton video perang, tally chart tuh kayak gini-gini 114 supaya kelima dicoret. Nah, itu merupakan tally-nya di sini. Nah, jadi ini it's simple way to organize data. It can be used for different types of data. Jadi tipe data apa aja, mau ini kan kualitatif ya kan, ataupun nanti kuantitatif juga bisa pakai tally chart dan table ini. Jadi kalau dicontoh di sini yang aku kasih contoh ada 20 murid yang ditanya tentang hobi olahraga mereka, kesukaannya lah, olahraga kesukaan mereka apa. Jadi ini ada 20 nih, football, hoki, kriket, dan lain-lain. Sini kan kita hitung nih, footballnya ada berapa nih. Misal kita kelompokkan di salah satu aja di sini, football. Nah, kita tandain dulu nih. Football ada satu, terus kalau tiap ketemu lagi, kamu tanda yang satu lagi. Ketemu lagi, tanda satu lagi. Ketemu lagi, tambah satu lagi. Satu lagi, satu, jadi 5. Gitu. Terus satu lagi, ini mungkin agak berantakan tapi nggak apa-apa. Satu lagi. Berarti kan totalnya ada 8. Terus buat hoki juga nih satu contoh lagi. Hoki. Kita ada satu lagi, di sini ada satu, di bawah ada satu, nah di sini ada satu lagi kan. Set 5. Terus di bawah ada lagi nih satu di sini. Berarti kan dia udah ada 6 kan, berarti 5 sama 6 dan juga seterusnya. Selanjutnya di sini tunjukin juga nih, jadi dibuat table ini di sini. Jadi result dari tally chart-nya adalah ini. Pertama kita kelompok dulu. Tadi kan kita ngomongin tentang sport. Terus tally-nya tadi kita tandain berapa, nah frekuensinya berapa tadi itu jumlahnya. Nah ini kan benar kan tadi football ada 8, hokinya ada 6, nanti berarti kita ada 2 sama rugby-nya ada 4. Nah itu contoh kita dalam mengorganisir data lewat tally chart ini. Kalau yang kedua adalah piktograf itu biasanya nanti ada keterangannya. Jadi dia pakai simbol di sini. Uses a symbol to represent a certain frequency. This is then used in the chart. For example, here's a pictogram to show the number of parcels an office sends in a week. Jadi dalam sini tuh di office ini ngasih parcel tuh 3 lingkaran. Nah kita kan nggak tahu kan 3 lingkaran ini artinya apa. Tapi nah di sini bisa dikasih kunci key-nya di sini. Yaitu satu lingkaran tuh ada 4 parcel. Nah berarti kita tinggal kali aja nih. Sini ada 3 kan. Berarti 3 kali 4 sama dengan 12. Nah ini kalau pakai ini kadang agak lucu sih. Kalau ini kan 2,5. 2,5 kali 4 berarti kan 10. Jadi kita juga harus pintar-pintar menentukan gini. Karena ini kan lingkaran dibagi 2, berarti kan 2. Lingkaran dibagi 4 kan ini. 1, jadi 1/4 kali 4 gitu. Jadi a full circle represents 4 parcel. So a semicircle represents 2 parcel and so on gitu. Kalau ini berarti kan agak ini pacman ini 3/4, berarti kan 3/4 dari 4 ya 3 gitu. Ini kan setengah berarti 2. Nah ini piktograf. Atau biasanya disimbolinnya kalau mungkin pas SD itu ada ikan. Jadi satu simbol ikan gitu ada mungkin merepresentasikan 3 ikan. Atau satu mobil merepresentasikan 2 kendaraan gitu. Jadi banyak cara merepresentasikan di piktografi, jadi tergantung kamu nanti gimana ya. Nah ini grouping data in class interval. Kalau interval, yang namanya interval, dia biasanya kelompoknya ini ada jaraknya di sini, interval 0 sampai 10, 10 sampai 20, 20 30 gitu. Misal kalau dinilai aja gini, anak-anak yang nilainya dari 0, skornya 0 sampai 10 gitu, 50 sampai 60, 40 sampai 50. Nah ini ada berapa orang di sini.
Lalu yang ini agak ini baru nih, system and lift diagram. Biasanya banyak yang salah baca juga. Intinya perhatikan key-nya di sini. Di sini kan ada 13, 7, 9. Kadang kan bingung bacanya kan kalau emang yang baru lihat. Nah, di sini kan kita contohnya adalah here is a stem and leaf diagram for the heights of children. Nah, ini berarti ada dua data nih. 137 sama 139. Yang ini 14 di 140. 141. Nah, kalau double kamu tulis lagi, berarti dia ada dua anak yang tingginya sama, itu 141. 145, 147, 148. Enaknya kalau di ini tuh jadi jelas kelihatan bedanya di sini. 153, 154, 159. Ke sini 162 sama 165. Dan di sini tuh enak nih, we can then analyze the data in more depth kalau pakai ini. Jadi kita bisa lebih dalam loh. Kita bisa tahu modusnya, mediannya, rata-ratanya, dan lain-lain. Nah, kalau di sini aku kasih contoh, kita kasih jangkauan atau range-nya. Range kan dari yang terbesar ke yang terkecil kan. Di sini kan kita tahu nih, yang terkecil adalah 137, terbesar adalah 165. Maka range-nya di sini kita peroleh 165 kurang 137, yaitu 18 cm. Itu. Nah, kalau two-way tables itu sama aja, tapi ada dua kategori biasanya, dua aspek yang dilihat. Kalau ini kan contohnya morning whether people in office drink tea, coffee, or neither. Jadi kamu mau tahu nih orang itu minum teh atau kopi kalau di kantor, atau nggak minum dua-duanya. Nah, tapi dalam aspek pria dan wanita gitu. Makanya di sini ada two way tables, di sini ada pria, ada wanita gitu. Itu aspek. Nah, jadi kelihatan nanti. Karena kan biar nggak ribet juga kalau daripada kita bikin tabelnya cuma satu di sini. Jadi ini misal male gitu, ini di coffee, kan jadi ribet kan kalau dibikin satu-satu gitu. Ini female, makanya dibikin ada two-way table di sini. Jadi ini digabungin jadi satu, di sini digeser gitu. Nah, sekarang kita displaying data. Sebenarnya tadi organizing juga udah termasuk ke displaying data sih. Cuma kadang masih kurang mantap aja gitu. Ini di table bentuknya. Nah, oke, display yang pertama ini adalah bar chart yang paling umum, itu batang ya, diagram batang. Dia selalu menggunakan dua garis ini, yaitu ada garis ini apa x ya, horizontal, yaitu sumbu x-nya, itu variasi garis vertikalnya yaitu y-nya di sini. Dia tuh untuk kategorikal bisa, atau untuk discrete numerical data. Soalnya kalau continuous kadang nanti di frekuensinya agak ribet gitu. Dan mungkin harus bisa pakai alat bantu di Excel mungkin. Nah, bar chart can become more complicated and extend to comparative bar chart or compound bar chart. Jadi aku kasih contohnya compound, stack bar chart. Jadi biasanya kan bar chart cuma satu gini. Satu, terus ada lagi di sini. Nah, di sini aku kasih dua contoh yang gabung dengan stack gitu. Karena ada dua aspek yang dilihat, ada boys, ada girls di sini. Jadi misal hewan peliharaan yang suka anjing, yang cowok tuh ada 5, yang cewek 3. Yang kucing ada 3, yang cewek ada 4. Nah, itu sama tadi prinsipnya. Daripada kita bikin satu-satu di sini kan, misal satu-satu ini untuk boys, terus kita bikin lagi untuk girls. Jadi kita di bar chart kita bisa tempelin di sini. Gitu.
Jadi dia menyatu, nah makanya stack bar chart. Ini adalah stack bar chart. Terus display yang kedua line graph. Nah, di sini line graph baru cocok biasanya untuk continuous atau cocok untuk data yang biasanya terus-menerus sifatnya. Karena di sini nih, this is sometimes called a time series graph. Karena biasanya dia dipakai untuk yang sesuatu yang berlanjut gitu. Misal berkaitan dengan hari. Nah, di sini contohnya berkaitan over a week kan, showing sales over a week. Atau bisa jadi tentang waktu, bisa jadi tentang kurs uang gitu. Nah, itu kan sesuatu yang berlanjut terus kan. Nah, itu cocoknya itu pakai line. Karena keuntungannya itu kita bisa langsung melihat angkanya gitu loh. Titik-titiknya di mana. Kan nggak penting kan kalau yang berlanjut kita harus pakai batang di sini gitu. Jadinya kan kurang menyampaikan informasi gitu. Karena biasanya yang pakai line ini tuh untuk data-data yang memang data yang detail gitu. Jadi kita nggak perlu pentingin batangnya gitu. Cukup kita pentingin garisnya, kita baca ya, data ini tuh increase or decrease gitu dalam satu minggu ini. Oke, ketiga ini ada pie chart. Nah, ini kalau menghitungnya agak-agak menjebak juga. Jadi pie chart itu juga harus proporsional ya. Jadi kalau di sini kan ada tuh 2, 3, 4, 5. Ya minimal ada 5 sampai 7 kategori aja lah. Cukup. Karena takutnya kan yang penting kan di grafik ini kan display kan biar orang lihat. Nah, sementara kadang kalau kategori yang makin banyak kita kan jadi susah ngebedain antara misal contoh nih other dengan pop ini gedean yang mana gitu, antara other dengan jazz gitu. Nah di sini pie chart tuh direpresentasikan sebagai ada dua untuk menghitung sebagai satu derajat yaitu 360 derajat. Jadi biasanya rumusnya itu n per berapa jumlahnya gitu, jumlah kali 360 derajat, atau juga bisa jadi persen karena ini kan sama-sama lingkaran kan berarti 100% sama kayak tadi n per jumlahnya berapa misal kali 100%. Nanti kita bisa tahu nih ini tuh size-nya berapa gitu, size-nya berapa dalam tanda derajat kah atau persen kah, itu nanti terserah kalian, terserah Wira. Cuman kalau saranin kalau memang bebas nih di soal gitu, gak harus derajat atau persen ya, berarti nanti ganti yang diketahui di soal. Kalau yang angkanya seratusan gitu itu lebih enak pakai persen karena kita kan nanti langsung gampang kan membagikannya gitu, dikali 100 kan di sini kayak 1000 misal jumlahnya itu 25 per 100. Nah kali 100 kan jadi gampang kan di sini, set ketemu 25%. Jadi instead of using derajat gitu kan, misal derajat kan ini, kalau derajat kan bakal aneh lagi, 100 kali 100 gitu kali 360 kan jadi ribet. Jadi kalau di soal bebas diketahuinya gitu, tapi kalau emang di soal disuruhnya derajat ya derajat gitu. Oke, nah ini ada advantage sama disadvantage-nya dari lihat display data tadi. Nah ini kalau pictogram ini dia itu dirinya nih fiturnya shown using symbols or picture. The amount represented by each symbol is shown on key. Nah, advantage-nya tadi khusus mungkin untuk anak-anak sekolah gitu, terutama anak kecil ya, kan senang kan melihat data yang di-display dengan menarik gitu kan, attractive and appealing gitu. Can be tell to the subject, easy to understand. Nah, ini memang biasanya dipakai untuk di pelajaran mengenal data untuk anak-anak SD, SMP gitu. Nah, size of kategori saya can be easily compared. Jadi kita bisa gampang nih membandingkan nih, yang banyak tuh yang mana, yang paling kecil yang mana, yang paling banyak mana gitu.
Nah, kekurangannya itu simbolnya tadi. Symbol have to be broken up to represent in between values and may not be clear, can be misleading, and it does not give detailed information. Jadi itu di piktogram informasi yang diberikan tuh nggak detail. Sama kadang kan gambarnya itu kan kita juga nggak tahu kan itu perbandingannya itu bener apa enggak. Oke lah, kalau tadi lingkaran kita bisa lihat. Tapi kalau orang lain yang misal gambar menggunakan mobil gitu, dan dia ngebaginya segini gitu, ya mungkin ada ya orang yang nggak ngerti gitu kan. Nah ini tuh satu ininya tuh berapa bagian gitu kan, kita nggak tahu. Jadi kadang emang bisa misleading di sini juga informasinya. Oke, yang kedua untuk bar chart. Nah, data is shown in columns measured against a scale on the axis. Double bars can be used for two sets of data. Nah, data can be in any order, bars should be labeled, and the measurement axis should have a scale on label. Jadi datanya bisa apa aja. Tapi kalau aku dulu waktu itu diajarin, kalau bisa bar chart itu disusun dulu dari yang terkecil hingga yang terbesar. Jadi kelihatan kan nanti meningkat atau barnya tempatnya akan menurun. Nah, di sini advantage-nya itu clear to look at, jadi jelas juga. Itu juga gampang untuk membandingkan kategori dengan datanya gimana. Nah, scales are given, so you can work out values. Jadi kita langsung bisa lihat nih, kan ada skalanya tuh di bagian sumbu Y-nya nih. Misal di sini ada 1, 2, 3. Di sini datanya segini. Nah, ini kan kita langsung tahu kan kalau ini tuh 3. Gitu. Mungkin sebelahnya di sini, nah ini kan kita jadi 2. Nah, itu keuntungannya. Kalau kerugiannya, disadvantage, kerugian sih. Minusnya ya, chart categories can be reordered to emphasize certain effect, useful only with clear set of numerical data. Nah ini tadi kenapa banyak pakai line untuk continuous daripada batang tuh kan ini. Karena dia tuh hanya berguna untuk angka-angka yang jelas gitu, numerical gitu. Kalau angka-angkanya udah koma atau udah ya mungkin angka-angka yang udah koma-komanya tuh nggak jelas gitu, nah itu kan udah susah kan dijadiin skalanya. Kita harus pakai bantuan mungkin Excel atau apa gitu untuk lebih detail dalam membuat skalanya itu, makanya susah. Oke, selanjutnya adalah nah jadi di display as a fraction, jadi makanya tadi itu aku ngomongin per gitu. Nah karena pie chart itu kan masuknya ke dalam pembagian kan, jadi lingkaran yang satunya full dibagi misal ada 4 kategori berapa gitu. Nah, percentage of decimal fraction of the whole, each section should be labeled. Nah, jadi tuh tiap ini di pie chart itu harus dilabelin, nggak boleh dia nggak dilabelin. Jadi misal ini dibagi 4 gitu kan, itu namanya apa, misal pizza, ini nasco. Jadi dia tuh nggak boleh sendiri di sini tuh nggak kelihatan dengan apa ini gitu. Jadi harus semua dilabelin. Dan keuntungannya itu looks nice and is easy to understand, easy to compare categories, no scale needed. Nah, can solve percentage of total for each category. Nah ini nih percentage atau ya derajat gitu. Tapi biasanya kan kalau teman saya kan pakai percentage kan. Misal yang suka pizza 25%, nah skor 25% juga, nanti saya berapa gitu. Nah untuk kekurangannya, no exact numerical data, hard to compare to dataset. Jadi juga kita harus ngitung juga nih, numerical berapa nih, kita tahu ya persennya aja gitu. Other category can be a problem, total is unknown unless specified. Nah, jadi ini gak enaknya pie chart, kita juga harus tahu dulu nih totalnya berapa gitu sebelum kita tahu pizzanya tuh orangnya berapa, nasibnya berapa, kita harus tahu totalnya dulu gitu. Nah lebih baik digunakan untuk 3-7 kategori aja, karena kalau kebanyakan kita jadi lingkarannya pembagiannya karena ribet gitu. Oke, untuk line graph, values are plotted against number lines on the vertical and horizontal axis, which should be clearly marked and labeled. Nah ini nih mantap nih keuntungannya.
shows more detail, shows pattern and trends clearly. Nah, in between information kita bisa baca juga, jadi dia bisa dapat format yang lebih banyak juga gitu. Jadi emang di line itu ada banyak formatnya nanti. Ada yang begini, ada yang begini. Nah, ini nih useful only with numerical data. Scales can be manipulated to make data look more expressive. Nah, ini kadang tuh line-nya tuh kalau di line chart kadang tuh agak menipu emang gitu. Jadi kayak seakan-akan data itu wah, bagus nih gitu, ada peningkatan gitu. Tapi sebenarnya kita juga harus lebih detail lagi. Peningkatan itu gimana gitu. Nah, mungkin itu aja untuk yang chapter 4. Karena di bagian ini kamu harus lebih teliti dalam melihat datanya sih. Ya. Sama jangan salah ngitung, kayak ngitung apa ya rata-rata gitu kan. Mean gitu. Mode, median, itu jangan sampai salah gitu. Ngelihat frekuensinya juga di data itu jangan sampai salah, karena di sini hanya butuh teliti untuk melihat aja sih gitu. Oke, mungkin itu aja sih untuk aku. Kita lanjut lagi ke video yang selanjutnya. Bye bye, terima kasih sudah menonton Mira.